5, 4, 3, 2, 1, action. Oke, selamat datang kembali di channel podcast BPJS. Di mana podcast ini podcast inspiratif mendatangkan narasumber terpercaya di bidangnya. Kita membahas berita-berita terkini dan saya Reski selaku moderator yang mau membawa podcast ini bersama 5 narasumber, yaitu ada Pak Febrian atau dipanggil Pak Rian selaku Dirjen BPBD Semarang. Selamat siang Pak Rian. Ya, selamat sore Pak Rizky. Terima kasih sudah diundang di podcast BPJS ini, podcast yang sangat inspiratif dan penuh manfaat. Semoga pembicaraan kita yang penuh faedah nantinya ke depan dapat bermanfaat ke masyarakat semua. Terima kasih Pak Rizky. Oke, terima kasih juga Pak Rian. Selanjutnya ada Ibu Deti selaku Dirjen dari Dinas PU Semarang. Selamat datang Ibu Deti. Terima kasih Pak Reski sebelumnya untuk undangannya. Saya perwakilan dari Dirjen PU. Mungkin nanti seiring berjalannya waktu sesi jawab, semoga kami bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan disajikan oleh moderator ya Pak. Dan semoga lancar nanti. Oke, siap Ibu, mantap. Salam buat Bapak Basuki ya Bu ya. Jadi pengen main drum bareng Pak Basuki. Mantap. Boleh. Nah, untuk selanjutnya Pak Anggun dari Dirjen BMKG Semarang. Selamat datang Pak Anggun. Halo, selamat siang Pak Reski. Terima kasih sudah diundang ya. Semoga sharing kita hari ini bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Amin Pak Anggun, mantap. Suatu pembukaan yang luar biasa dari Pak Anggun. Selanjutnya Pak Adnan, Pak Lurah Cogan Banda Harjo Semarang, gimana Pak Lurah? Alhamdulillah, terima kasih Pak Reski. Saya di sini juga bisa menghadiri karena saya masih menjabat sebagai Pak Lurah ya Pak Reski. Kalau sudah tidak menjabat, saya tidak akan diundang ke sini Pak. Makanya Semoga Bapak podcastnya harus bermanfaat ya pintar-pintar. Pak ya. Semoga informasi dari kami juga bisa membantu masyarakat dan menambah wawasan juga. Terima kasih Pak. Siap, mantap. Suatu kalimat bijak dari mantan UI Ganteng. Ya, jadi Pak Adnan ini dulunya dia masuk UI Ganteng di Instagram. Nah, selanjutnya ada lagi temennya nih masuk UI Cantik, tapi udah diblok itunya kontennya. Ibu Ori selaku Ibu Wali Kota Semarang. Selamat datang Ibu Ori. Ya, Ori. makasih Mas Rizky atas undangannya. Saya tersanjung diundang, didampingi oleh narasumber lainnya. Alhamdulillah Ibu. Sekarang udah itu Ibu ya, udah semakin growing Ibu ya. Buat persiapan tahun depan Bu ya. Pengen lagi. Sekali aja kayaknya. Pusing Sekali banjir. Dua kali banjir enak loh Bu. Kenapa? Sudah ada 5 narasumber terpercaya yang hadir di hadapan kita. Jadi hari ini ingin membahas soal Kota Semarang yang baru saja terdampak banjirop ya. Wilayah pesisir Semarang memiliki topografi yang landai dengan kemiringan 0-2%. Nah, topografi yang demikian landai menyebabkan kerentanan terhadap perubahan iklim. Nah, banjirop juga didefinisikan sebagai banjir yang melanda wilayah dengan elevasi rendah di wilayah pesisir, termasuk estuari dan delta, yang tergenang oleh air payau atau air laut. Untuk itu, dari obrolan hari ini,
kita sudah didatangi atau kita mendatangkan lah Bapak Rian selaku Dirjen BPBD Semarang, ya. Selamat datang, Pak. Nah, baru-baru ini kan terdapat banjir rob di Semarang, Pak. Bagaimana pendapat dari Bapak Rian sendiri? Ya, terima kasih Mas Rizky. Nah, jadi dari kami, tim BPBD Semarang, secara daerah teritori, Semarang itu secara umumnya ada di Semarang Atas dan Semarang Bawah, secara umum. Nah, Semarang yang sering mengalami air banjir rob, ini di daerah Semarang Bawah, karena di daerah teritori sini, Semarang Bawah sendiri, memang sangat dekat dengan pesisir, Pak Rizky. Dan mata pencaharian di Semarang Bawah ini memang lebih banyak warga-warga yang berada di pesisir. Nah, untuk di sini tadi saya lihat ada Pak Lurah Barangharjo ya, Iya, Pak. Pak Lurah. Nah, itu sering sebagai langganan banjir, Pak Rizky. Kalau lagi musim penghujan deras, pasti di situ tuh banjir itu sudah bukan tamu asing lah. Jadi langganan sangat sering. Mungkin kalau dibikin kopi banjir di situ didatengin seluruhnya sama banjir-banjir itu ke situ, Pak. Warungnya laris itu, Pak. Jadi dari isu-isu global sekarang, banjir ini itu tuh dari isu globalnya adalah climate change atau perubahan iklim. Nah, perubahan iklim sendiri ini merupakan fenomena berubahnya kondisi fisik atmosfer bumi, antara lain suhu dan distribusi curah hujan. Nah, nampaknya itu sangat luas. Dampaknya yang dirasakan itu sangat luas. Distribusi curah hujan di sini yang dapat kita rasakan di daerah Semarang ini memang meningkatnya volume pasang air laut, permukaan air laut atau sea level rise. Nah, dan penurunan muka air tanah. Nah, sehingga pengikisan terjadi dan semakin semakin lama permukaan air tanah akan semakin menyusut, menurun gitu. Karena banjir yang datang secara volume debitnya sangat tinggi. Dan kami tim BPBD sangat siap siaga dalam menghalau banjir di Kota Semarang ini. Kurang lebihnya seperti itu, Pak Rizky. Jadi memang udah isu global terhadap climate change dan perubahan iklim ini sangat masif, dampaknya juga bisa kita rasakan. Nggak cuma di Semarang aja sih, memang di daerah lain sudah kerasa dampaknya dari climate change ini. Oke, emang peningkatan permukaan air laut itu sangat berhubungan ya dengan penurunan muka air tanah. Nah, untuk di Semarang sendiri, penurunan muka air tanah yang terjadi itu berapa, Pak? Berapa sentimeter, Pak, per tahun? 2 sampai 20 cm. Kalau data dari kita sendiri, kita data survei dan kita memiliki data itu di angka 2 sampai 20 cm per tahun. Jadi Bapak bisa bayangkan ketika ada tiap tahun banjir rob datang, berapa penurunan muka air tanah itu yang sampai menyusutnya itu. Dan dampaknya dari kenaikan level muka air laut itu luar biasa, Pak Rizky. Bisa sampai bukan semata kaki, sedada orang dewasa. Sedada orang dewasa, Pak. Sedada orang dewasa. Itu sangat menimbulkan musibah dan kita harus benar-benar waspada terhadap banjir rob ini, Pak. 2 sampai 20 cm per tahun. Ya, peningkatan permukaan air laut ya, Pak, memperparah
dan penurunan permukaan air tanah juga makin menjadi lah ya. Gimana Pak Anggun? Ya Pak Anggun lihat dari status snap WA-nya nih sibuk banget itu Pak ya. Gimana Pak? Betul, Pak. Dampak dari perubahan iklim ini bagaimana Pak? Maksudnya kan banjirop di Semarang nih Pak, pasti mempengaruhi iklim. Ya, Pak Rizky, terima kasih mewakili dari BMKG ya. Mungkin Pak Rizky juga tahu lah fungsi dari Dinas BMKG yaitu melakukan pemantauan kualitas iklim, gitu kan ya. Tadi juga isu lingkungan sudah disampaikan oleh Pak Rian bahwa berdampak terhadap kondisi lingkungan di sekitar kita juga. Khususnya di Semarang tadi yang kita bahas pada hari ini ya. Jadi dampak perubahan iklim itu berpengaruh juga terhadap peningkatan permukaan air laut. Jadi permukaan tanahnya turun, tentunya peningkatan permukaan air laut juga akan semakin naik. Akan terjadi hal seperti itu. Jadi dari data BMKG, pasang surut air laut di Kota Semarang itu sekitar 0,21 meter pada tahun 2002 sampai dengan 2012. Lalu kondisi tersebut diperparah di beberapa daerah ya, di RT RW yang tadi mungkin BPBD ya, mungkin sudah melakukan kunjungan ke lokasi bahwa memang didapatkan dampak yang cukup signifikan pada kelurahan di daerah Bandara Harjo ya. Jadi beberapa RT RW itu dari data BMKG juga terjadi peningkatan permukaan air laut dan juga genangan aerob yang semakin lama untuk surut gitu kan ya. Nah, kebetulan di sini juga ada Pak Lurah Bandara Harjo, mungkin bisa lebih detail ya menjelaskan terkait dengan kondisi Kelurahan Bandara Harjo akibat dari dampak banjirop di daerahnya. Mungkin silakan Pak Lurah bisa Oh iya, dilanjutkan ya. siap Anggun. Pak Lurah, mantap. Ingin menjelaskan juga untuk wilayah Kelurahan Bandara Harjo ini ya. Ini memang kondisi genangan banjirropnya ini paling parah di wilayah RW 1 Pak, dengan ketinggian rata-rata mencapai lebih dari 50 cm gitu, dan lama genangannya juga paling parah. Jadi dia lebih dari 24 jam. Nah, kemudian dilanjutkan juga RW 9 itu dengan ketinggian 31 sampai 50 cm, lama genangannya juga sama lebih dari 24 jam. Nah, dan wilayah RW 5, 6, 7, 8 dengan ketinggian 31 sampai 50 cm dan lama genangannya 13 sampai 24 jam. Kemarin juga Bu Wali Kota sempat main ke RW 1, alhamdulillah. Terima kasih Bu Wali Kota, kemarin didampingi oleh Brimob ya, Lurah, Sekretaris Lurah juga dengan Babinsa, Babin Kaptipmas memberi bantuan kepada Kelurahan Bandara Harjo khususnya di RW 1 gitu. Terima kasih. Nah, berikut yang tadi yang dibilang RW-RW yang terdampak, berikut gambaran realnya di lapangan dari tahun ke tahun terlihat kalau semakin lama semakin pekat, artinya dia semakin parah ya, semakin tingginya lah. Nah, genangan banjirropnya ini semakin parah gitu. Lihat RW 1 udah jelas ya, paling pekat. Nah, untuk Pak Adnan sendiri, banjir rob ini nih ada dampak kerusakan fisik apa aja nih Pak? Iya, untuk di banjirop sendiri ya, ini memang Kelurahan Bandara Harjo ini dampak pada kerusakan fisik dan lingkungan ya Pak. Seperti kondisi jalan yang rusak karena sering sekali terendam banjir, terus kondisi saluran drainase juga yang kurang berfungsi dengan baik. Kemudian kesulitan untuk mendapatkan fasilitas air bersih, Pak. Jadi kondisi fisik, sosial, dan ekonomi dalam satu wilayah kan memiliki hubungan yang saling berkaitan. Nah, banjirop berpengaruh pada perubahan kondisi fisik dan lingkungan. Dikhawatirkan juga akan berpengaruh pada aktivitas sosial ekonomi masyarakatnya.
Nah, selama ini mengenai genangan banjirop yang sudah dilakukan hanya melihat tentang pengaruh terhadap kerugian fisik dan lingkungannya saja. Jadi belum melihat pengaruhnya terhadap kondisi sosial, Pak. Oh, belum melihat kondisi sosialnya ya. Ya, Kalau gitu, apa namanya? Ya, walaupun belum melihat pengaruh terhadap kondisi sosial, pernah nggak sih Pak kayak berbagi-bagi kuesioner gitu Pak ke masyarakat Banda Harjo gitu? kemarin kita sempat ya Pak untuk menyebar kuesioner ini ke masyarakat Bandara Harjo. Memang dari kuesioner itu terlihat bahwa tingkat perpindahan penduduknya ini rendah Pak untuk di wilayah ini. Walaupun kondisi lingkungan masih terbilang perlu banyak perbaikan untuk dijadikan tempat tinggal ya. Namun akan tetapi warga sekitar dominan memilih tetap tinggal di lingkungannya. Nah, ada beberapa yang memilih berpindah ke tempat yang lebih baik, namun kebanyakan dari golongan kaum menengah ke atas jadi yang memilih menetap gitu. Sorry. Jadi yang memilih menetap itu masyarakat yang menengah ke bawah gitu. Namun yang golongan kaum menengah ke atas itu dia memang memilih berpindah ke yang tempat lebih baik. Nah, mereka melakukan upaya adaptasi seperti membangun rumahnya dengan pondasi yang lebih tinggi atau hanya melakukan pengurukan untuk mencegah aerop masuk ke dalam rumah, gitu, Pak. Hmm, memangnya apa Pak faktor yang membuat mereka tetap memilih untuk tetap tinggal di sana Pak, selain dari faktor ekonomi? Iya. Karena selain faktor ekonomi, faktor keluarga dan faktor lokasi tempat kerja juga menjadi alasan mereka untuk tidak pindah dari lingkungannya, Pak. Jadi tidak memiliki sanak saudara di luar area tinggal mereka gitu yang dapat menampung mereka dan lokasi tempat kerja yang dekat membuat mereka lebih memilih bertahan gitu meski genangan banjirop ini terus melanda wilayah tempat tinggalnya mereka gitu Pak. Untuk ini Pak Anggun nih, selain Kelurahan Bandar Harjo, wilayah yang sangat terancam banjirop di mana aja Pak Anggun? Ya, baik Pak Reski. Jadi kami itu punya data ya Pak Reski, data digitalisasi yang memang bisa memantau gitu kan ya, beberapa daerah rawan banjirop selain Kelurahan Bandara Harjo. Jadi kalau dari data kami itu ada beberapa daerah lain seperti Kelurahan Tanjung Mas, itu rata-rata potensi ancaman itu sekitar 337,0,6 hektar untuk potensi daerah tersebut terdampak banjirop, atau kalau dipresentasikan sekitar 92,50% wilayah tersebut potensi terkena dampak dari banjirop. Lalu yang kedua, daerah lainnya yaitu Kelurahan Panggung Lor. Itu luas daerah sekitar potensinya ancaman untuk banjirop sekitar 208,08 hektar. Kalau dipresentasikan dari luas wilayah itu sekitar 89 ya, 89,54%. Lalu yang ketiga itu daerah Bandara Harjo sendiri, itu genangan luasnya sekitar 197,219 hektar atau kalau dipresentasikan sekitar 89,77%. Lalu ada lagi terakhir daerah Kuningan ya, Kelurahan Kuningan, Kelurahan Pelombokan, itu sekitar 61.537 hektar luas wilayah Kelurahan Kuningan itu kalau dipresentasikan sekitar 73%-nya itu potensi terendam banjirop. Lalu dalam Pelombokan itu sekitar 18,462 hektar, sekitar 40%-nya lah. Nah itu mungkin Pak Reski ya beberapa mapping yang kami punya gitu kan terkait dengan potensi ancaman banjirop yang mungkin bisa terjadi di beberapa daerah yang tadi saya sebutkan. Jadi mungkin tim BPBD juga bisa mulai menyiapkan ya sarana prasarana mungkin untuk mengevakuasi atau menyiapkan bantuan bagi masyarakat yang ada di sekitar yang kira-kira
terdampak gitu kan ya. Mungkin Pak Lurah juga dengan aparat desanya bisa saling guyup ya, gotong royong membantu penanganan banjirop gitu. Itu Pak Reski. Berarti, nah, dari sisi Pak Rian, Pak BPBD ini gimana Pak nih? Kan banyak yang terkena dampak gitu kan. Apalagi Banda Harjo nih kita lihat dampaknya lumayan, 197 ribuan ya, hektar lah. Eh, apa aja Pak nih, Pak? Upaya mitigasi yang dilakukan Bapak bersama tim selama ini Pak? Ya Pak Rizky, saya dari BPBD, kita selalu support full di lapangan. Ketika ada bencana banjir rob ini, kita selalu melakukan koordinasi dengan pemerintah atau departemen-departemen terkait penanganan banjir. Kita membuat posko-posko, langkah-langkah mitigasi dengan penanganan yang sangat cepat, tepat, dan handal. Dari BPBD ini, kita bekerja sama dengan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat sekitar, dan organisasi sekitar untuk berkolaborasi bersama menanggulangi banjir rob di kota kita tercinta ini. Kurang lebihnya dari saya dari kami BPBD seperti itu, Pak. Berarti memang yang paling utama itu adalah kolaborasi Pak ya, karena menangani banjirop ini nggak bisa sendiri-sendiri. Ibu Wali Kota Nan Rupawan, menurut Ibu Ori, upaya apa aja sih yang dapat meminimalisir terjadinya banjirop ini? Baik, terima kasih Mas Rizky atas pertanyaannya ya. Dari banjirop ini kan banyak banget ya dampaknya, entah dari sosial, fisik yang sudah dijelaskan oleh Bapak Lurah dan Bapak Enggun. Kebetulan kan di kota Semarang ini pun ada namanya itu Master Plan Drainase Kota Semarang. Itu dibangun pada tahun 2007. Dan sekarang menjadi peraturan daerah Kota Semarang nomor 7 tahun 2014 tentang rencana induk sistem drainase Kota Semarang tahun 2011 sampai 2031. Dari master plan drainase ini tuh ada beberapa telah dijabarkan program-program seperti kayak pembangunan Waduk Jatibarang yang sudah dibuat, terus peninggian jalan ya kan, terus ada pembangunan tanggul laut. Nah, dari master plan itu ada buat stasiun pompa nggak sih Bu? Bagaimana? Pembuatan stasiun pompa dilakukan nggak sih Bu pada pemerintah Kota Semarang? Oh jelas, ada pembuatan stasiun pompa itu salah satu program dari master plan ya. Dan itu harus diterapkan sekali sama tim-tim. Nah, berarti karena banyak sekali nih ya pembangunan sebagai upaya meminimalisir terjadinya banjirop ini, berarti butuh kolaborasi dengan tadi Bapak Rian, terus Pak Adnan, yang terutama sih ada juga ya ke Ibu Deti nih. Ibu Deti nanti saya kepo nih tentang Kementerian PU. Tapi untuk Ibu Ori, apakah masyarakat dapat melakukan sesuatu gitu Bu, guna meminimalisir kejadian tersebut? Dapat, wajib malah ya, karena kan mereka yang tinggal di daerah tersebut ya. Dan kita pun, saya pun, dan yang berkepentingan itu wajib kerjasama ya Mas, saling berkoordinasi mengenai
penanganan banjir ini, terutama salah satu masyarakat, mereka pun harus melakukan sesuatu kegiatan hal positif untuk penanganan banjir ini. Saya dengar-dengar juga Pak Adnan nih selaku ke Pak Lurah ya, Pak Lurah Banda Harjo juga ikut meningkatkan rumahnya, Bu, 4 lantai. Cuman ke bawah. Nah, ini kesalahan Izin menambahkan teknis sih sedikit, dia. Pak. Jadi memang selain Ah, pendingin rumah ini, kita juga ada pembersihan saluran drainase ya di saluran pemukiman kan. Kemudian ada juga pembuatan tanggul darurat dalam skala kecil dan pembentukan kelompok sadar bencana. Itu Pak Reski mungkin tambahannya. Nah, rumah Bapak gimana kabar Pak? Katanya Bapak niatnya mau ninggin bangunan rumah 4 lantai, tapi kok ningginnya ke bawah gitu, Pak? Gak Oh, ngerti kalau saya saya tuh. kebetulan memang konsepnya jadi basement, Pak. Bukan tinggi ke Oh, atas. Langsung kita ke emang sih bawah nggak aja, Pak. Iya. Itu akan tujuannya Kolam tenggelam, Pak ya. renang, Makanya gitu. kolam renang untuk rakyat ya Pak. Iya, betul. Dalam rangka menangani banjir rob di Kota Semarang, pemerintah telah melakukan upaya-upaya yang tak sedikit dan membutuhkan waktu yang lama. Kerja keras pemerintah ini ternyata telah terlihat hasilnya walaupun belum maksimal nih. Selama kurang waktu ya kurang lebih 11 tahunan lah ya. Pemerintah udah banyak banget upaya-upaya mengatasi bencana banjir dan rob yang seringkali melanda Kota Semarang dan mengganggu aktivitas yang ada, baik aktivitas ekonomi, pendidikan, pemerintahan, layanan umum, dan kegiatan lainnya. Selain pemerintah, pihak swasta dan masyarakat juga turut andil gitu. Tadi yang Pak Rian bilang BPBD berkoordinasi dengan komunitas, organisasi, terus kampus kan dalam upaya penanggulangan bencana. Keterlibatan dan kolaborasi itu sangat besar pengaruhnya dalam upaya ini. Untuk itu saya ingin bertanya ke Ibu dari Kementerian PU nih, Ibu Deti, prioritas penanganan banjir yang dilakukan oleh Kementerian PU itu bagaimana aja, Bu? Baik Pak Reski, di sini saya izin mewakili dari Dirjen PU ya terkait penanganan banjir rob yang terjadi atau melanda di Kota Semarang ya. Seperti yang kita tahu, mungkin dari awal juga Pak Rian sudah menyampaikan bahwa penyebab dari banjir rob sendiri itu kan akibat dari pasang surut air laut ya, di mana fenomena tersebut merupakan fenomena alam. Jadi yang bisa kita lakukan adalah dari pemerintah memang penanganannya itu harus secara nyata gitu. Nah, dari sini pemerintah itu telah merencanakan untuk penanganan banjir dan luapan air pasang rob itu dengan membagi daerah Semarang itu menjadi 3 kawasan, yaitu Semarang Barat, Semarang Tengah, dan Semarang Timur. Nah, untuk prioritas penanganan banjir rob sendiri, selama kurun waktu 2012 sampai 2022, berada pada wilayah tengah dan wilayah barat, di mana wilayah Semarang bagian timur itu tetap mendapatkan program-program dan bantuan, namun dalam penanganannya itu porsinya lebih sedikit dibanding kedua wilayah lainnya. Kemudian untuk penanganan di kawasan Semarang Barat itu dilakukan dengan pembuatan waduk Jati Barang. Kemudian ada normalisasi sungai banjir Kanal Barat, serta sistem drainase kota, yakni Kali Semarang, Kali Baru, dan Kali Asin, yang merupakan satu sistem dengan BKB. Kemudian pada kawasan drainase kota juga akan dibangun tempat penampungan air seluas 8 hektar. Air dari 3 kali tersebut akan ditampung di tempat tersebut, di mana lokasinya itu berada di dekat penampungan hasil galian yang ada di Kali Semarang. Tempat penampungan air itu pun nantinya akan dilengkapi dengan pompa berfungsi memompa air laut. Jadi meskipun air laut tinggi, sedangkan air hujan itu tertampung di tempat yang akan nanti diteruskan oleh pompa. Kemudian untuk
normalisasi BKB itu direncanakan sepanjang 9,8 km, dimulai dari pertemuan Kali Garang dengan Kali Kreo ke hilir sampai Muara BKB. Hasil galian dari normalisasi itu akan ditempatkan sebelah kanan muara, di tempat tersebut yang akan dibangun tempat penampungan hasil galian juga. Sedangkan untuk penanganan kawasan Tengah Semarang, itu akan ditangani dengan sistem polder melalui 10 subsistem drainase. Kawasan Tengah Semarang yang antara lain meliputi daerah Kota Tua yang secara menyeluruh. Kemudian untuk kawasan timur, drainase dibagi menjadi 5 subsistem, yaitu banjir kanal timur, Tenggang, Seringin, Babon, dan Pendurungan. Penanganan rencananya dilakukan melalui pasang talut di Jalan Argo Mulyo dan Bugangan. Terus pembuatan sodetan di kawasan Terboyo, subsistem Kali Seringin, normalisasi saluran dempel, serta pembangunan rumah pompa dan pengadaan pompa di Kali Seringin dan Babon. Begitu, Pak. Jadi Berarti memang itu konsepnya terbagi menjadi 3 wilayah dulu gitu. Semarang Barat, Timur, dan Tengah. Gitu. tengah ya. Mm-mm. Progresnya Pembagian. udah banyak banget ya, Bu ya. Ya, sejak ini. Berarti untuk di akhir Januari ini bagaimana, Bu? Ada progres terupdate gimana gitu? Jadi menurut laporan yang kami terima hingga akhir Januari tahun 2021, progres pekerjaan pada sistem Kali Seringin itu sudah mencapai 36%, dan progres Kali Tenggang sudah mencapai 57%. Sementara untuk Tanggul Laut sendiri itu sudah selesai proses desain detailnya dan proses konstruksi dimulai pada bulan Mei. Dengan adanya tanggul laut dan normalisasi sungai-sungai di wilayah timur, ini kami harapkan dapat menghilangkan banjir rob dari wilayah timur. Kemudian pada Maret itu dilanjutkan dengan normalisasi BKT, itu juga sudah dimulai dengan pembersihan sempadan sungai dari bangunan-bangunan. Nantinya sempadan sungai tersebut akan dibangun taman-taman rekreasi seperti sempadan sungai BKB atau banjir kanal barat, seperti itu Pak Reski. Dari pihak PU, jadi dari pihak PU sendiri pun udah banyak banget ya progres program yang dijalankan, normalisasi di mana-mana, terus buat sistem di berbagai kali kan banyak sekali. Nah, Pak, mengingat banjir ini udah langganan ya Pak. Nah, langganan berarti bagi Kota emang Semarang sendiri. dari PU sendiri nih pasti juga makanan sehari-hari ya Bu untuk mengatasi banjirop nih. Dan, ya bahasannya pasti sama ya Pak, sampai gumoh. Oke, berarti kita sudah berada di penghujung acara nih. Dari Bapak Aryan sudah memaparkan kinerjanya, kondisi yang terjadi gitu kan. Bu Deti juga udah memaparkan apa aja gitu pekerjaannya Pak Anggun, Pak Adnan, dan Bu Ori juga. Nah, berarti untuk itu saya ingin menutup podcast ini. Sekian dari podcast BPJS. Kita bertemu lagi di next acara lagi, next event. Kita bertemu membahas topik-topik yang bermanfaat lagi, karena Indonesia banyak sekali topik-topik ya. Oke, kalau gitu sampai jumpa kembali. Saya tutup. Ada pantun, Pak? Saya terakhir, ada. Pak? Saya adanya satir. Bapak Ya. Nah, saya ada pantun, Pak. Apa tuh, Pak? Monggo. Jalan-jalan ke rumah Pak Robi. Cakep. Jangan lupa membeli sawi. Terima kasih telah mampir ke podcast kami. Selamat menikmati. Asik. Mantap, Bapak Rian. Cakep. Mantap sekali.
sebelum ditutup, saya Ini. ingin ada ini dulu nih Pak, apa namanya, foto bersama gitu kan. Bisa di on cam semua dulu. Nah, udah di on cam. Saya ingatkan, kalau gini hebat, kalau gini mantap. Oke? Siap. Oke, Bu. Oke. Semarang hebat, Hebat. Semarang mantap. 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 Terima kasih. Terima kasih Ibu Bapak yang sudah hadir di podcast Ibu BPJS. Terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu di lain waktu. Bye-bye.